Kalau kamu bingung harus mulai dari mana untuk investasi tahun 2026, good news! Tahun depan Indonesia masuk ke era suku bunga rendah. Dan sekarang ini adalah waktu terbaik buat kamu menyusun ulang portfoliomu supaya tumbuh jauh lebih cepat. Dalam 10 menit ke depan, aku kasih blueprint lengkapnya. Tonton sampai selesai. Hai, ketemu lagi nih bersama saya Melvin Mumpuni. Gak kerasa ya, kita sudah di tanggal 31 Desember 2025. Penghujung tahun banget nih. Meskipun tahun 2025 ini banyak up and down, tapi aku sangat excited menutup tahun ini karena banyak hal yang aku bisa syukuri dan di 2026 banyak hal yang lebih bagus lagi. Apa aja itu? 1. Welcome 2026, era suku bunga rendah. Dan yang kedua, investasi apa nih di 2026? Dan yang ketiga, cara review investasimu. Yuk, kita mulai. Harus diakui, 2025 bukan tahun yang mudah. Buat pedagang, jualan juga seret ya. Kenapa? Karena tahun ini tahun peralihan pemerintahan. Dari Pak Presiden Jokowi ke Pak Presiden Prabowo. Ibarat kata nih, ini kayak orang baru beli mobil Matic gitu. Biasanya pakai mobil kopling. Nah, sekarang ini ganti ke Matic ya, pasti butuh penyesuaian. Meskipun tema besarnya adalah keberlanjutan, tapi setiap pemimpin itu punya stylenya masing-masing. Sehingga ini juga mempengaruhi ekonomi kita. Izinkan saya dalam waktu 5 menit ke depan cerita ekonomi di tahun 2025 sebagai reflektif. Vin, kalau ditanya, apakah ekonomi Indonesia bertumbuh di tahun 2025? Jawabannya selalu melihat angka pertumbuhan GDP atau Gross Domestic Product. Ini datanya secara garis besar GDP kita tumbuh, tapi kenaikannya nggak terlalu tinggi. Kalau kamu lihat laju pertumbuhan atau GDP growth rate-nya, itu kelihatan banget. Di awal tahun 2025 itu angkanya kecil banget. Pertumbuhan ekonomi itu 4,87% di Q1. Kemudian naik nih, bagus nih di 5,12% di Q2. Dan sedikit turun jadi 5,04% di Q3 tahun 2025. Saya berharap ketika nanti datanya rilis di Q4 naik lagi. Nah, bagaimana dengan target pertumbuhan GDP tahun 2026? Pemerintah intervensi ekonomi itu melalui dua hal. Satu, kebijakan moneter dan satu, kebijakan fiskal. Bank Indonesia itu memiliki kebijakan pro-stability and growth. Dengan cara inflasi itu dikendalikan di 2,5% plus minus 1%. Stabilisasi rupiah dari dampak global, jangan sampai rupiahnya kalah terus gitu. Turut mendorong pertumbuhan ekonomi, kebijakan yang mendorong kredit maksudnya, dan menjaga kecukupan cadangan devisa. Nah, BI itu memperkirakan pertumbuhan ekonomi itu sekitar 4,9 sampai 5,7% di tahun 2026. Dari mana? Satu, dari konsumsi domestik. Kedua, investasi dan kinerja ekspor. BI juga sudah menurunkan suku bunga sebanyak 5 kali dalam setahun. Saat ini, suku bunga kita sudah di angka 4,75%. Menurut saya, BI itu masih ada kemungkinan menurunkan suku bunga 2 kali lagi, jadi 4,5% dan 4,25% di tahun 2026. Kita juga pernah kok ada di suku bunga 4,25% di tahun 2018. Lalu, bagaimana nih dengan pandangan Pak Purbaya sebagai Menteri Keuangan yang baru? Ya, kamu bisa lihat pandangannya, itu lebih jelas di podcastnya Pak Gita Wirjawan. Pak Purbaya menilai permasalahan ekonomi Indonesia adalah masalah di likuiditas uang atau money supply M1. Jarang-jarang nih aku kasih PR buat kamu yang nonton video. Kali ini aku mau kasih PR. Coba kamu cari tahu deh. Coba pelajari di Google atau mungkin ChatGPT atau Gemini. Apa itu money supply M1? Dan apa efeknya jika M1 itu seret? Oke, ya, kerjain ya. Kalau udah, kamu bisa ceritain di kolom komentar. Pak Purbaya intinya mengatakan ketika uang beredar itu makin banyak, ya kasih fresh fund lah 200 triliun ditambah lagi 76 triliun, perbankan dipaksa lebih aktif untuk menyalurkan uangnya. Suku bunga turun, ditambah uang beredarnya makin banyak. Artinya apa? Mendorong suku bunga kredit juga turun. Suku bunga kredit turun adalah jawaban yang dibutuhkan banyak pebisnis. Cara kerja pebisnis itu muterin uang, muterin modal untuk dijadikan keuntungan. Contoh gini, saya dikasih pinjaman 500 juta dari bank. Ya, dikasih bunga 8% per tahunnya. Kalau 500 juta ini aku kerjain, kelola, menghasilkan 900 juta, maka saya sudah bisa kembaliin modal plus bunganya. Intinya, dari dalam negeri kita, Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan itu berusaha menjaga stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Tantangannya apa? Kondisi global. 1.
adanya berlanjutan kebijakan tarif Amerika Serikat yang berakibat pada penurunan perdagangan dunia. Kedua, pertumbuhan ekonomi dunia itu juga melambat. Ya AS, ya Cina, semua melambat. Ketiga, perang nih yang masih berlangsung di beberapa negara. Dan ada ketegangan baru. Contohnya apa? US dan Venezuela, atau China dan Jepang. Gimana nih teman-teman? Udah semakin paham ya? Ke depan ekonomi 2026 itu seperti apa? Ya, kalau udah, boleh kasih like-nya dulu dong. Kalau masih bingung juga, silahkan tulis di pertanyaan kamu di kolom komentar. Nanti aku bantu jawab. Terus investasi apa, Vin, di 2026? Bitcoin. Kalau Bitcoin menurut saya masih downtrend. Setidaknya sampai awal tahun 2026. Bitcoin masih bisa bergerak di range 60.000 sampai 80.000. Kedua, emas. Emas masih berpotensi melanjutkan kenaikannya. Menurut saya di range 4.500 sampai 4.700 dolar per troy ounce di tahun 2026, khususnya sampai semester 1 2026. Bahkan Goldman Sachs itu malah menargetkan harga 4.900 di tahun 2026. Nah, untuk IHSG kita, menarik nih, masih mengalami kenaikan. Tapi pilihan sahamnya selektif. Karena tahun 2025 kenaikan IHSG itu didorong dari grup-grup konglo tertentu, ya kayak Brand, DCII, CDIA, DSSA, PTRO, gitulah. Nah, pada acara finansialku di akhir tahun 2025, itu Korifan Kurniawan juga memberikan bocoran nih sektor apa yang bisa naik di tahun 2026. Ya kurang lebih ya, ada perbankan, coal, CPO, consumer retail, dan properti. Tapi sahamnya apa? Ya itu yang dibahas di webinar aja. Oke? Makanya ikutan. Nah, dengan tren kebijakan suku bunga turun, artinya obligasi-obligasi yang baru terbit di 2026 itu kuponnya akan lebih rendah dibandingin yang tahun 2025. Hal ini menyebabkan obligasi lama yang udah terbit sebelumnya dengan kupon lebih tinggi itu akan jadi lebih menarik. Dan tentu saja harganya akan mengalami kenaikan. Nah, kamu coba bisa cek obligasi pemerintah di pasar sekunder atau juga reksadana pendapatan tetap. Bagaimana dengan deposito? Ini, kecenderungan bunga deposito akan turun. Kecuali bank-bank digital yang masih gencar akuisisi nasabah baru. Saat ini suku bunga deposito LPS itu di 3,5%. Nah, alternatifnya kamu bisa cek reksadana pasar uang. Itu tadi review produk-produk investasi, gimana dengan portfolio investasimu? Apakah kamu tahu dengan perkembangan portfolio investasimu? Contoh nih ya, kamu punya total misal uang 4,2 miliar dan tersebar di berbagai produk. Ada deposito, ada RDPU, ada saham, ada obligasi, ada sukuk, ada uang tunai, ada emas. Itu kalau dihitung dari keuntungan portfolionya, pertumbuhannya cuma 6,4%. Kalau kamu sudah punya data seperti tadi, tabel tadi, itu saatnya kamu review. 1. Apakah return investasi di portfolio kamu sudah sesuai dengan tujuan investasimu atau target investasimu? Kedua, apakah ada produk investasi yang kurang perform di tahun 2025? Contoh, saham-saham apa yang nggak perform? Kenapa kok nggak perform? Apakah salah pilih sahamnya? Ketiga, bagaimana dengan porsi masing-masing produk? Apakah ada yang perlu dirubah atau ditambah atau dikurangi menimbang era suku bunga rendah di tahun 2026? Itulah yang biasanya kami lakukan di Finansialku saat review portfolio klien-klien Finansialku. Aku tahu, nggak semua orang bisa punya waktu atau punya kemampuan untuk melakukan hal-hal tersebut. Di Finansialku, kami punya program pendampingan investasi. Ya, kamu akan mendapatkan blueprint investasimu, rekomendasi investasi dan beli produk apa, di harga berapa, dan pendampingan investasi ini dilakukan oleh penasihat investasi yang terdaftar di OJK. Tapi memang ada minimum uang investasinya. Kamu boleh nanya-nanya dulu ke admin Finansialku apa itu program pendampingan investasi, harga, dan apa yang akan kamu dapatkan. So, silakan klik link di sini atau hubungi nomor WhatsApp berikut ini. Mewakili keluarga besar Finansialku, kami mengucapkan selamat tahun baru 2026. Semoga tahun baru ini diberi kesehatan, kebahagiaan, kesuksesan dalam karir, dan investasinya. Sampai jumpa di tahun 2026. Cheers! Ingat selalu hargai kerja kerasmu, share kalau kamu suka video ini. Sampai jumpa di Melek Finansial hari Rabu depan. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true. Tonton juga playlist investasi saham.